Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat diberikan kesehatan, kenikmatan iman hingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik mahasiswa saya mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah. Untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai Lembaga Keuangan Syariah. Adapun pembahasan pada hari ini terkait Lembaga Keuangan Syariah adalah yang A itu konsep uang, B. Prinsip operasional lembaga syariah, C. Struktur lembaga keuangan syariah, D. Sistem keuangan syariah. Kita lihat dari latar belakang bahwa sesungguhnya lembaga keuangan syariah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Jadi berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Ya. Jadi tidak saja agama yang diurus oleh Islam, bagaimana tuntunan pelaksanaan hidup beribadah kepada Allah saja, tetapi juga mengatur dan mengingatkan kembali kepada bagaimana kita untuk mensejahterakan hidup kita, bahwa sesungguhnya Islam juga mengharuskan kepada umatnya untuk menjadi orang yang maju, orang yang kaya, orang yang meningkatkan ekonominya, ya, agar kita itu sebagai umat Islam bisa membantu semuanya. Jadi lembaga keuangan syariah itu adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip syariah Islam. Jelas bahwa yang kita pelajari pada materi pertama terkait mengenai syariat Islam. Ya. Jadi lembaga keuangan syariah itu mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk transaksinya, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Ya. Yang selanjutnya mengeluarkan zakat setiap transaksinya. Selanjutnya larangan menjalankan monopoli dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis yang perdagangan yang tidak dilarang Islam. Ya. Di lembaga keuangan syariah ini terdiri dari bank dan non-bank. Ya. Bank itu adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya seperti profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata. Sedangkan non-banknya itu adalah lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat untuk membantu masyarakat dalam segi meningkatkan ekonominya, ya seperti wakaf, zakat, ya, lembaga pengumpul amal zakat dan wakaf. Baik, kita lanjut dengan pengertian uang atau konsep uang. Kalau kita lihat dari sejarahnya, bahwa awal mulanya sebelum adanya uang, karena keterbatasan jumlah manusia yang sedikit pada masa sejarah, manusia memenuhi kebutuhan secara mandiri, yakni dengan cara berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Ini sebabnya jenis kebutuhannya yang masih sederhana. Ketika jumlah manusia semakin bertambah, peradaban semakin maju, di kegiatan interaksi antara manusia pun meningkat tajam, sehingga jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Pada saat itulah suatu sistem barter, ya, ini yang kita kenal tukar menukar barang, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia lagi, maka pada saat itulah diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima semua pihak. Pertama kali uang dikenal dengan peradaban Sumeria dan Babilonia. Ya.
Kalau kita lihat di sini dalam perkembangan sejarah secara garis besar, ini uang dikategorikan menjadi 3. Yang A itu adalah uang barang, ya, itu alat tukar memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Ya. Yang B, uang tanda atau kertas, ya, token money, ini yang kita pegang selama ini dan bisa kita gunakan untuk menukar barang yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah uang giral. Itu uang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya, ya, money deposit, ya. Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, ya. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya diperlakukan sebagai alat tukar yang sah, namun juga sebagai komoditas dalam arti dapat diperjualbelikan dan bahkan bias disewakan atau disebut dengan leasing, ya. Jadi secara langsung adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Jadi inilah yang disebut dengan pengertian uang. Jadi uang ini merupakan alat yang digunakan dalam melakukan penukaran baik barang maupun jasa. Jadi dalam suatu wilayah tertentu, ini seperti dikutip oleh Ahmad Mujahidin yang menurut Imam Al-Ghazali bahwa uang itu adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga. Jadi media transaksi penukaran dan media simpanan. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, uang itu dalam Islam hanyalah sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Ya. Tidak bisa kita menjual belikan uang. Dalam Islam itu dilarang. Ya. Uang dibeli dengan uang. Ini bisa kita jumpai seperti pada saat hari besar Islam, ya, Lebaran, ya, bahwa uang pecahan 20.000 itu nilainya untuk kita beli itu lebih tinggi, ya. Ini yang sebenarnya tidak dibenarkan. Kalau kita lihat dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Ya, ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi. Ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Jadi lembaga keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktisnya bahwa uang dalam Islam ini berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan mal, yang artinya asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan. Jadi mereka ke arah yang menarik, di mana uang sendiri memiliki daya menarik yang terbuat dari logam, misalnya tembaga, emas, dan perak. Itu pada masa-masa dahulu bahwa sebelum dikeluarkannya uang kertas. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi uang itu adalah alat menukar atau standar mengukur nilai, ya, yang dikeluarkan pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, ataupun logam lainnya. Di dalam fikih sendiri, Islam sendiri merupakan alat tukar atau transaksi dan mengukur nilai barang dan jasa untuk melancarkan transaksi perekonomian. Uang sendiri memiliki peranan yang penting dalam sistem ekonomi.